Karena kemungkinan ini prediksi saya untuk yang siswa Bapak Ibu itu kan di kota. Nah, jadi kemungkinan sinyalnya kuat, tidak seperti di Kadang Serang, gunung. Di gunung itu angel, alasannya penak sinyal Pak. Nah, semuanya sinyal alasannya angel. Pak bilani sapa? Nyatane angel. Ini akun Office 365 dari SMA Kadang Serang. Nah, ini tak perlihatkan. Ini kita sebenarnya bukan kita, saya manfaatkan misalkan untuk pengumpulan tugas ke anak. Nah, ini contoh dari tugas siswa yang tahun kemarin itu saya simpan ke OneDrive. Jadi semua tugas siswa itu tak simpan di OneDrive. Jadi nggak membebani komputer atau laptop saya itu enggak. Nah, ini file ini tuh di OneDrive saya Bapak Ibu. Ujian praktek. Nah, ini tak simpan di OneDrive. Nah, kita ketika punya akun Office 365 atas nama sekolah, ya kan, SMA Kadang Serang.sch.id, kita bisa menambahkan akun untuk siswa. Nah, ini sudah saya manfaatkan untuk ujian sekolah tahun ini dan tahun kemarin juga. Dan paperless. Jadi di Kadang Serang itu kepiye carane men aja ngetokke duit akeh. Mergo duitnya longko, Pak. Harus bisa ngakali. Jadi pertama kali saya memflorkan atau memperkenalkan ke teman-teman juga biasa, tanggapannya juga ada yang alah reko-reko aneh-aneh. Tapi ternyata ketika saya coba awalnya itu pas ulangan harian saya sendiri bahasa Jawa. Jadi ulangan harian saya itu saya tidak pakai kertas dan sebagainya itu Pak, pakai HP anak-anak. Dan itu ya kadang yang membuat iri teman-teman, royal bahasa Jawa aneh. Padahal ternyata ketika itu kita manfaatkan sangat membantu siswa dalam membantu sekolah, terutama untuk menekan biaya. Ujian sekolahan misalkan kalau pakai kertas kan harus berfotokopi berapa lembar itu, hemat. Terus ujian sekolah ketika ada paper, menggunakan paper, ujian koreksi silang. Itu bisa dialokasikan ke yang lain Pak, karena ada beberapa pos-pos yang tidak bisa ditempeli ke bos. Nah, itu kita akali seperti itu. Karena kadang sarprasnya di SMA Kadang Serang juga kadang bingung. Ini harus tak kayak apa. Nah, ini adminnya Pak. Kita lihat biayanya ini. Nah, ini rupiahnya 0. Nggak bayar. Kita tinggal, yang penting kita punya website, hosting dan domain. Mungkin yang lebih tahu Mas Husin. Hosting domain itu murah Bapak Ibu, 1 tahun cuma 300.000. Itu yang paling murah, yang paling kecil 300.000. Yang penting aktif. Webnya itu yang penting aktif. Web itu penggunaannya sama Google Classroom, Google Form itu lebih simpel mana? Tergantung Bapak Ibu, tergantung familiarnya yang mana. Oh, berarti tergantung kita sendiri. Nggih, makanya saya tadi bilang kan, saya bukan marketingnya. Saya tidak mau menjual Office 365, cuma saya mengenalkan. Platform apapun, aplikasi apapun, ketika itu jatuhnya ke anak itu kok kurang familiar, maka platform itu ya tidak powerful. Ketika Bapak Ibu disuguhi Google Classroom, ketika Bapak Ibu disuguhi Office 365, terutama Meet atau Team, kalau ke anaknya susah mengakses, kenapa harus digunakan kan?
Yang paling mudah ya itu aplikasi Juta Umat. WA, nggih. Itu sudah powerful kalau di Danang Serang. Ini cuma pengetahuan Bapak Ibu, oh ternyata ada yang Office 365. Maksud saya itu ketika ada teman sejawat atau teman di kabupaten lain dongeng 365 nyambung. Ya apa 365 ya apa? Kadang ada yang tanya, bisanya diarani 365 Pak? Monggo mungkin setahun 365. Bisa jadi seperti itu. Memang terus terang di SMA saya pun kebanyakan belum familiar sama yang 365. Google Classroom pun gurunya bisa mengikuti, siswanya yang nggak bisa. Nah itu kendala-kendalanya seperti itu. Makanya kita ada istilah blended learning, campuran. Kita tidak bisa dipatok harus menggunakan ini, itu tidak bisa. Karena apa? Kondisi dan situasi di sekolah kita itu ya beda-beda. Tidak bisa kita bisa makan serang sama makan sama kajen, tugel lah. Enggak. Tidak bisa. Ya, serang ada kayak sama bojong tugel. Tugel bojongnya. Tugel bojong. Iya, Ibu, kita harus sesuai fakta memang seperti itu. Kita tidak bisa dipaksakan, tidak bisa tiru dengan sekolah lain. Kamu ujian sekolah nggak apa? Formnya orang keren, benyong LMS, pakainya model sangar. Jangan yang visualnya bisa ngikuti ya. Kadang-kadang di LMS itu gel musim jalan. Cuma malah bicara do garap. Ini tidak ada ujian gitu. Itu makanya semua aplikasi ketika itu dianggap powerful ya harus bisa digunakan, harus bisa familiar dengan anak-anak. Kalau udah bisa gaya temen gawe ono, gawe opo-opo bae, gawe aeng-aeng dan sebagainya. Ketika masuk ke siswa tidak bisa. Tidak powerful. Terus terang saya sendiri pun membuat aplikasi ya Pak Ibu. Dan itu ketika saya sama ke siswa itu kadang ada yang dia memang aplikasinya atau orangnya atau siswanya itu dia sangat intens sangat tertarik dengan IT ya berhasil. Ini tak coba tak perlihatkan nih. Ini cuma cuma pamer. Pamer lagi saya. Nggih, pamer ngono kok hari sini pamer kok. Saya tuh membuat aplikasi Android. Nah, ini dari Android. Nah, ketika ini SAC itu Smart Apps Creator, bentuknya Android. Seperti PowerPoint, tapi bisa diinstal di HP. Nah, ini materi pembelajaran kelas 11. Misalnya buat bulan kemarin, ketika saya tampilkan ke anak ya ada yang menerima, ada yang reko-reko, Pak memori HP saya penuh. Aneh. Tapi saya tidak putus semangat, ibaratnya ini toh ini pun untuk informasi kita sendiri. Nah ini aplikasi. Saya tuh berpikiran ketika melihat aplikasi yang di Play Store Ruang Guru. Kok bisa kayak gue ya? Caranya gawe kepriye ya? Kok ning game Android kok ada game misalkan tebak gambar dan sebagainya kan ada seperti itu. Itu caranya kepriye ya? Jadi kadang guru itu ada beberapa tipe ya, Ibu. Dia penerima apa adanya, nompo apa anane. Ketika ada game install main. Tapi ada guru yang tanda tanyanya lebih besar. Kok iso gawe game aplikasi ini caranya kepriye? Seperti ibu-ibu ketika ada donat rasanya enak. Itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tukune donat ning ndi? Belinya di mana? Ada yang tanya kok bisa donatnya enaknya resepnya apa?
Kan ada yang seperti itu, ada yang simpel, nyong tak titip tuku. Ada yang seperti itu. Nah itu. Parah maneh aku Pak Jaluk. Aku Pak Jaluk. Entuk bonusnya gue nyong bae. Nah, ini aplikasi yang dari mirip PowerPoint, cuma ini bisa diinstal di Android. Nah, membuatnya dengan Smart APPS Creator, namanya SAC. SAC. Makanya saya kemarin ketika diinformasikan Mas Husen, IHT 365 Pak. Aduh, 365. Bosennya Mas ini. Men rada keren sithik apa lah. Nah, ini bisa dibuat aplikasi. Nah, TTS. Nah, ini kan saya pertama kali kok idenya ada TTS, saya cari-cari ya Ibu. Iki gawene TTS kepiye ya? Ben TTS ning nggone HP iki kepiye carane? Pengenan. Pengen install bingung nggak kasih doa. Nah ini unik karena kadang ada yang ya Pak nyong gawe aplikasi kok iki ah. Nah, iki ora kok cara Pak carane iki kepriye? Ning dadi terima beres. Nah ini aplikasi. Oh, misalkan ya. Ini SAC namanya. Smart APPS Creator. Oke. Pembuatnya ada di aplikasi Android SAC. Kemudian nanti bisa diimpor menjadi APK. Nah, ketika APK sudah jadi kita install di HP Android. Nah, ini mau saya kembangkan karena kemarin tadi pagi ada info untuk lomba apa? Ki Hajar. Saya tuh ikut lomba terus tapi nggak tahu menang. Karena ternyata di atas saya tuh hebat-hebat semua. Saya itu sih Bu. Yang penting saya berpartisipasi. Nanti ada ilmu baru. Nah, itu contohnya. Makanya saya tidak mau memaksakan Bapak Ibu untuk memakai 365. Kita harus kreatif, blended learning, dicampur-campur, yang penting siswa itu dia tertarik. Gitu. Nah ini Bapak Ibu, aplikasinya ini SAC. Nah, nantilah kalau misalkan ada kesempatan nanti tak share caranya. Lanjut ke 365 lah. Bu Andi seneni Umusin 365 SAC nano kemarin mumet nyong. Oke, ini billingnya kembali ke 365. Billingnya dia 0 rupiah tanpa ada biaya 1 rupiah pun. Nah, kita bisa manfaatkan untuk ujian sekolah, untuk ulangan harian dan sebagainya. Nah, dan malah muncul SAC. Bagus ya. SAC itu trial. Kalau lisensinya 1.500.000 Pak. Tapi kan yang namanya orang Indonesia kan pinter-pinter. Ngakalinnya pinter-pinter. Golek ada yang gratis. Kode nyong. Operator pun seperti itu. Udah ada ini orang satu ruangan itu office-nya ori, Windows ori itu jarang. Krek-krekan semua. Kuwi ori mana-mana mbok dicolong. Bawaan. Tonus. Bawaan dari laptop. Tapi yo dalam artian kita pun bisa ngakali bahwa asli borak mungkin. Oke, lanjut. Ini ada kalender, kelas notebook, terus Excel seperti biasa, Excel, Word.
PowerPoint itu sama. Cuma perbedaannya kalau di Office 365 karena berbasis penyimpanan di cloud atau di awan, kita bisa mengerjakan satu file dalam beberapa orang. Misalkan MGMP saya Boso Jowo, saya sama Bu Vera membuat RPP. RPP-nya sama, Pak jenengan RPP-nya yang bagian ini, Bu Vera bagian ini. Nah, kita bisa memadukan satu file itu dikerjakan bareng-bareng. Jadi kita share, terus kita kerjakan. Itu bisa. Excel juga sama, PowerPoint juga sama. Nah, yang terutama yang di PowerPoint ini Bapak Ibu, di PowerPoint ini kita bisa membuat presentasi dengan speech to text. Jadi kita ngomong nanti akan muncul ketikan sendiri. Tapi masih support untuk yang bahasa Inggris. Nah, kalau anak Boso Jawa ya ini loh. Ini misalkan. Tes 1, 2, 3. Halo. Assalamualaikum. Oh, ini Office. Betul. Nah, itu kalau yang 365 PowerPoint bedanya cuma di situ. Nah, jarinya. Terus ada lagi nah ini tak terangkan yang OneDrive Bapak Ibu. OneDrive kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Google Drive, nah itu sama. Kita coba lihat bener Pak, kapasitasnya itu 5 tera apa enggak sih? Lah dihapusi Pak Hari. Pak Hari senang ngapusinan. Kita lihat. Kapasitasnya setting. Lihat dulu manage lebih ganti pas gue wis kelar. Ayo soto babak obat penyakit kalau 50 ke atas ya. pas hujan brand iku Om Husen nembe urung ana 10 jam aja akeh to. Nah ini storage-nya, nah ini Bapak Ibu 5000 giga. Nah ini 5000 giga, mantap. Jadi setiap orang punya cloud penyimpanan 5000 giga. Caranya pripun Bu? Caranya ngelebok ini. Nggih. Mari kita belajar ngelebok nih. Ini di OneDrive jenengan klik mawon. Diklik kiri mawon, klik. Oke, klik biasa. Nek sing biasa ngeklik. My file. Saya Ada my file, recent, seret, pokoknya gila. Nah, caranya Bapak Ibu untuk menyimpan ke OneDrive-nya jenengan, misalkan nih, ini saya punya file di Konami main PS nopo ini. Nah, misalkan ini ada cerita rakyat, ini file saya cerita rakyat Bapak Ibu. Saya mau menyimpannya ke OneDrive, caranya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal ini di tampilannya di seperti ini kan. Jenengan tinggal di
drop and drag. Drag and drop. Diseret tok. Klik tahan, klik kiri tahan, geser tempel, lepas cul. Baru bayangin. Copy paste sudah bisa Pak, pakainya ini upload. Nah, tapi kalau saya lebih seneng tak tarik eBay. Misalkan ini tarik, ya lepas. Misalkan kok Pak bisa lebih dari satu file bisa tidak? Bisa. Tinggal jenengan di blok mawon. Tarik, pas. Tak tarikin Bu. Nah, itu caranya untuk menyimpan di OneDrive. Nah, ini yang OneDrive yang saya dari SMA saya itu sudah saya isi. Ini bisa untuk menyimpan perangkatnya Bapak Ibu. 5000 giga itu ya orang kebek-kebek. 5000 giga itu kapasitasnya itu. Nggih. Harap nyimpen kayak apa be, film-film dan sebagainya simpan di be. Nah, aslinya ini untuk mengurangi penggunaan flash disk. Nggih. Karena kan kadang ada orang yang dia itu tidak mau untuk kalau nge-share file itu lewat flash disk. Wedi ya. Maneman kena virus. Ada virus tok, colak mrene. Nah, itu kita bisa share. Nah, di OneDrive ini kita bisa share seperti jenengan kalau nge-share di Google Drive. Nah, ini ada fasilitas nge-share. Nah, anyone with the link dan sebagainya. Nanti didalami sendiri. Oke, OneDrive. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Report Bu. Yang di laptop. Otomatis masuk ke OneDrive-nya. OneDrive-nya jenengan iya. Jadi di OneDrive, terutama untuk Bapak Ibu yang mempunyai laptop yang terinstall Windows 10, itu biasanya ada bawaan OneDrive-nya. Nah, ketika Bapak Ibu Windows-nya 10 itu ingin mensinkronkan file dari lokalnya, itu bisa langsung disinkronkan Bapak Ibu. Ketika ada tanda lingkaran biru muter-muter, itu berarti itu sedang mensinkronkan. Berarti otomatis dia file yang ada di laptop jenengan itu otomatis tersinkron ke OneDrive. Oke. Jadi ketika jenengan tidak bawa laptop, Pak, file saya di laptop. Tenang Pak, saya yang penting ada akses internet, jenengan bisa buka OneDrive. Nah, jenengan bisa ngakses langsung sama yang ada di laptopnya jenengan. Yang penting tersinkron dulu. Biasanya di C. Ini karena punya saya Windowsnya Windows 8. Jadi tidak support untuk aslinya support asalkan harus terinstall OneDrive. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyinkronkan atau menyimpannya secara otomatis ke OneDrive, atau file dari laptop kita bisa sinkronkan ke OneDrive kita. Diambil. Jadi ketika Bapak Ibu lupa bawa laptop, filenya di laptop, tinggal buka OneDrive jenengan langsung bisa diakses. Nah, itu klub pribon Bu. Sinkronkannya. Aduh.
Nyong Office Windows 8.